Papua ada air kak. Di Papua saudara-saudara di luar Papua sana memang di treatnya berbeda. And it's pretty obvious. Okay. Like, I'm not gonna hide that. Di treatnya berbeda maksudnya gimana kan dia? Ada saya punya saudara juga yang bahkan sepele hal-hal kecil kayak mencari kos-kosan saja mereka tidak bisa dapat karena itu. Oke. Halo guys, welcome back to my channel bersama saya Suhair. Seperti yang saya katakan pada video sebelumnya, kita bakal bahas tentang Papua ya, karena sekarang lagi tren-trennya di Indonesia membahas tentang Papua. Ada apa sih sebenarnya tentang Papua? Khususnya untuk Raja Ampat ya. Oh iya. Sekarang lagi apa gitu, lagi viral-viralnya ya di TikTok, di Instagram, di Facebook dan mungkin seluruh masyarakat Indonesia membahas tentang Papua ya. Iya. Itu 2 minggu yang lalu ya, lagi viral-viralnya. Beredar lah. Di video sebelumnya kita udah buat satu sesi tentang kerja di luar negeri sama Kanadia, dan sekarang tentunya lain pembahasan lagi. Kita bakal bahas tentang Papua. Ya, Kanadia mungkin bisa perkenalan diri dulu. Yes. Asalnya dari mana, namanya siapa, mungkin dipanggil dengan siapa, apa Kanadia atau ada nama lain? Yeah. Ya, oke Kanadia. Yes. Time is yours. So, my name is Nadia Angel Warimandia Impiri. Panggil saja Nat atau Nadia juga tidak Oke, apa-apa. halo Kanat. Halo. Saya sendiri lahir besar di Manokwari, Papua Barat. Oke. Dan saya orang Serui Peranakan Biak. Oh iya. Ya. Dan sekarang saya sudah kerja full time di Australia. Oh, kita So, here I ya. am. Kita We're lupa gonna talk. sampaikan sama penonton ya. Yeah. Kita lagi di Australia, guys. Jadi bukan di If you can Indonesia. see from the background. Iya. Ya, seperti kan Nadia tadi mention, bahwasanya kita sekarang berada di Australia ya, khususnya di Universitas Adelaide. Yes. Walaupun kita bukan student, tapi tapi ya nggak apa-apa lah ya. Dan poster. lumayan, lumayan menghirup udara Universitas Adelaide. Seakan-akan jadi student juga di Adelaide. Iya, karena dia sekarang tinggal di Australia ya. Yeah. Kira-kira hal apa sih yang dirindukan di Papua Kanadia? Mungkin makanannya atau vibes-nya atau teman-temannya? Kalau berbicara dari hal yang dirindukan sih pastinya ke arah keluarga di sana, Oke. orang-orangnya, teman-teman yang masih ada di my hometown. Rindu makanannya juga. Oh iya, makanan apa tuh yang paling dirindukan Kanadia? Obviously di sini Tong tidak bisa makan. Sorry, kita tidak bisa tong kita ya. Iya. Oke. Baru tahu. Iya. Tidak bisa makan apa peda dan lain-lain. Maksudnya karena keterbatasan untuk kita membeli tepungnya kan tidak ada tepung sagu sini. Oh iya. Authentic. Dan kalau rindu makanan yang lain sana ya rindu jajan-jajannya sih. Iya, Rindu benar. makan es teler, makan ayam lalapan, sambal, remes jeruk, es teh. Soalnya di Indo sangat mudah untuk ini ya. Kalau akses makanan pinggir kemarin pas balik ke sana saja. Oh, sempat balik ke Indo? Iya, sempat balik. Yang pas pergi ke Bali saja tuh. Ih, tuh full makan pinggir jalan. Walaupun memang di-advise kan kalau kita merantau ke luar negeri kan sudah adaptasi dengan lingkungan yang bersih kan. Jadi kalau balik ke sana jangan makan sembarangan, jangan minum sembarangan karena masih terbilang kurang higienis. Jadi pas balik itu terus serbu semua mas-mas di pinggir jalan. Iya. Kayak penjual-penjual tempe mungkin. Iya, semuanya. Pentolan. Oh, pop ice. Suka sekali, tidak bisa. Oh my God. And also, karena dulu waktu di Manokwari itu saya tinggalnya di Ampat Pantai, jadi dekat pantai sana. Jadi rindu biasa dengan adik-adik saya, dengan bapak tuh kita gonceng empat. Iya. Iya, oke. Motor kita langsung ke arah pantai. Wow. Karena di Ampat Pantai juga atau di pantai di Manokwari ini juga salah satu destinasi sih untuk orang-orang yang baru datang ke Manokwari. So, if you're new, I would suggest you to go there. Oke. Terus kalian promosi Manokwari dikit. Yeah. Jadi seasik itu ya di Indonesia ya, tinggal di Indonesia kita bisa jajan apa aja, dan bahkan transportasinya sangat mudah ya, bahkan gonceng 4 bisa ya. Di sini mana bisa. Parah. Naik mobil aja ada maksimalnya. Kalau di Indonesia kan kalau naik mobil saja harus sampai pakai seatbelt di sini. seatbelt. Di sana tuh Wah. bangku-bangku juga Iya, benar-benar. tidak peduli. Waduh.
Oh iya, iya karena dia. Saya juga suka lagu-lagu Timur. Iya, lagu Timur. Karena memang di TikTok sekarang rata-rata yang muncul lagu Timur, yang jeduk-jeduk kan, lagu Timur. Ada tanya kakak dari mana, kakak jawab dari Papua. Ada tanya kakak dari mana, kakak jawab dari Papua. Kan banyak ini karena dia anak Papua yang merantau dan pasti karena dia dengar kira-kira apa sih kata orang tentang Papua. Bagaimana pendapat karena dia tentang orang-orang yang mungkin salah pahami tentang Papua. Memang itu juga sedikit problematik sih, from my point of view. Oke. Lihat kayak saudara-saudara di luar Papua sana memang di-treatnya berbeda. And it's pretty obvious. Okay. I'm not gonna hide that. Ditreatnya berbeda maksudnya gimana karena dia? Ada saya punya saudara juga yang bahkan sepele hal-hal kecil kayak mencari kos-kosan saja mereka tidak bisa dapat karena itu Oke. entah perbedaan warna kulit atau tapi tidak pukul rata semua anak-anak Papua ya. Memang Oke. ada anak-anak Papua juga yang mereka menunjukkan kayak sifat-sifat yang kurang berkenan. Oke. Kayak ada yang mabuk di jalan, Oh, iya. kayak ngancam. Intinya sempat viral lah kalau yang kita lihat di media ya. Oh iya, iya, iya. Tapi lain daripada itu juga malah kita sesama yang dari Papua juga kita bilang kayak kamu ini yang malah menunjukkan Yang merusak nama. ini yang merusak nama kita, nama baik juga. Benar. Tapi ya itu kalau tentang how they think about Papua sendiri ya bermacam-macam lah. Tapi ingat kayak media juga sangat bermain peran yang sangat kuat dalam hal itu. Iya, iya, iya. Jadi jangan kayak langsung main judge Ah, tentang benar-benar. mana informasi yang benar dan mana yang tidak, because we never know. Dan misalnya waktu saya ke Bali saja itu, pas dari sini saja naik Gojek sekalipun kayak ditanya kayak oh Oh iya. dari Papua nih, langsung ditanya kamu tinggalnya di daerah yang intinya langsung arahnya tuh ke arah politik sana kan. Oke, langsung Dan saya- tiba-tiba diajakin ya, politik ya. saya sendiri tuh kayak malas sekali mau bicara bareng-bareng ini, but I will always stand for the right opinion that I Okay. think it is. Tapi ya memang kita tidak menutup mata dari hal bilang rasisme atau dari minority, Yeah, yeah, you know, perbedaan besar di saat itu. Banyak sekali yang obviously dukung kayak Papua, Yeah, all yeah. of that. But it is still a hard position for us as well. Iya. Karena itu sudah perbedaannya itu. So I would say that kalau untuk orang melihat Papua sih dari banyak segi ya, ada yang kayak wah alamnya indah, Iya, tapi ada juga yang bilang kayak mereka sudah experience kayak kalau dengan saudara-saudara kita di Papua tuh mereka sangat pukul tinggi kekeluargaan. Like once you're close with us, itu kok dirangkul jadi keluarga sekali. Kayak gitu. Ada juga yang bilang kayak mereka tuh ini like those stuff. So memang kalau bicara tentang apa yang mereka pikir tentang kita di Papua ya, it is a wide variety Iya, iya. of lots of reasons. But yeah, I would say that kita punya keramah tamahan itu kita sebenarnya pukul tinggi juga. Oke. Jadi kalau kita sama-sama baik ya kita rangkul kamu jadi keluarga ya sudah. Oke. Tapi kalau yang masalah ya masalah. Iya. Oh, jadi banyak perspektif ya Iya, kalau misalnya kita memang membahas banyak tentang perspektif. Papua ya. Iya, leluasa. Ya sebenarnya semua objek ataupun semua hal di dunia ini pasti ada perspektif yang berbeda atau Iya. sudut pandang yang berbeda ya. Mungkin ada positif atau negatif tentang sudut pandang tersebut ya. Apalagi ini kita membahas tentang masalah bangsa, tentang suku, adat dan sebagainya ya. Otomatis banyak yang berpandangan Banyak opini berbeda ya, lah. opini berbeda ya. Nah ya, by the way, salah satu wishlist saya itu Kak tentang Papua itu saya sangat ingin ke Raja Ampat. Oh, yeah. Sangat ingin. Tapi sayangnya saya lihat di sosial media lagi meramainya ya iya. tentang Raja Ampat ya. Saya baca. Ya, apalagi di TikTok, save Raja Ampat. Scroll dikit, save Raja Ampat. Iya. Di Instagram buka Instastory, save Raja Ampat, save Raja Ampat. Iya. Nah, tahu nggak tentang Raja Ampat sekarang? Ada apa kira-kira di Raja Ampat? Jadi dulu saya terakhir ke Raja Ampat kan waktu saya umur berapa ya? 13-14 tahun. Oh, sangat lama ya? Ya, Sangat dan lama ya? itu waktu saya ke sana tuh itu experience yang
berasa seperti saya tuh Moana. Oh ya, oh my god. It's really beautiful. Seindah itu ya Raja Jadi Ampat ya? dinamakan Raja Ampat tuh memang dia dinamakan one of the last paradise for a reason, karena memang dia punya keindahan. Iya. Kalau turis mau baik yang dari luar Papua, dari luar negeri ke sana, itu memang jadi destinasi karena dia punya keindahan alam. Iya. How the islands are, the Aha. beauty of the ocean, bisa diving, snorkeling, you can relax. Mhm. Tapi juga learn about the traditional culture yang ada di Raja Ampat sana. Oke. So it is beautiful, dan sayang sekali memang gara-gara yang kasus ya. Kita masuk ke yang tentang tambang nikel itu ya. Iya benar-benar yang Save Raja Ampat ya yang Iya, di Instagram. memang banyak sekali opini dari sana sini. Saya juga tahu ada orang yang mendukung, warga lokal juga mendukung Iya, saya lihat di tentang TikTok ada yang ini juga ya, yang banyak ibu-ibu yang mendukung tentang ya, Raja Ampat. ibu-ibu ya. itu juga ada juga yang lain-lain sih. Ah, Mereka maksudnya mendukung. gimana ya? Sebenarnya kita tidak pernah tahu kayak backgroundnya tuh bisa kenapa ya. Tapi mungkin mereka mendukung juga ada reason karena dari segi ada masukan uang, tapi bisa ada uang Ah, juga. we don't know ya. We don't know ya. Mungkin mereka memang berpenghasilan dari situ juga. Aha. Tapi saya juga tidak mau kayak speak up about that karena tidak tahu pastinya bagaimana ya. Tapi dari opini saya sendiri, apakah saya mendukung untuk pertambangan nikel itu ada di Raja Ampat? Obviously no. Oke. Dan banyak juga yang bilang kayak FOMO Iya, 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 kayak iya. ngapain ikut-ikut Save Raja Ampat Iya. karena mereka bilang kan itu kan gambar AI kayak Iya, iya, itu kan gambar ya. well, what if you be clever a little bit, like Yeah. pintar-pintar untuk bersosial media dan tahu bedanya AI. gambar AI dan yang tidak, and know for a fact kalaupun ada gambar AI itu menunjukkan tentang dampak yang bakal terjadi ke depannya. We're not talking about what's happening now, but what's gonna What's happen. gonna happen later in the You gotta future. open your mindset and think about what's gonna happen to the land. Iya. Oke, memang kita juga di sana kalau nggak salah mereka bilang menyelesaikan secara adat dan lain-lain karena memang this stuff is a bit like tight. Oke. Memang intinya gitu sudah memang agak berantakan kemana-mana. Tapi kalau perihal apakah saya sendiri dukung atau tidak, obviously no, Oke. karena Maksudnya nikel dukung untuk diberhentikan, dukung untuk dilanjutkan. berhentikan. Oh, diberhentikan. Kemarin pas yang Greenpeace mereka buat yang mereka demo ya, mereka menyuarakan tentang yang Save Raja Ampat itu saja saya sudah sebarkan untuk link-link yang bisa kamu bantu stopkan juga, jadi saya juga ikut daftar. Dan memang mereka kalau yang baru-baru berita kemarin tuh mereka sudah menutup 4 dari 5 pertambangan di Raja Ampat. Correct me if I'm wrong. Tapi ada juga yang masih komplain kayak ini satu lagi belum ditutup, yang satu gimana. Oke. Dan banyak juga yang bilang kayak itu kan tempatnya jauh dari Raja Ampat, tidak ini. Well, I still don't agree untuk kerusakan Iya. alam, karena kalau Apalagi it can affect, secantik itu it ya, can affect maksudnya- the corals Iya, atau dia benar-benar. punya habitat flora dan fauna. Tapi pastinya ya kita tidak tahu kedepannya bakal bagaimana. Cuman untuk saya dengan teman-teman saya sih kita memang ke arahnya tuh tidak mendukung ke arah sana. Cuman kita tidak tahu ya untuk yang bilang tetap mau ada pertambangan ini, apakah mereka ada benefit dari situ, mungkin membantu mereka punya biaya hidup juga, atau mungkin ada yang sudah bekerja bertahun-tahun di pertambangan itu juga. So we can't judge from both ways, Yeah. but I agree on not exploiting the beauty of Yeah. the last paradise in Raja Ampat. Iya. So we never know tentang siapa dan siapa. Jangan terlalu terprovokasi sama media juga karena we Yeah. never know what's the truth dan lain-lain. Saran sih ya pintar-pintar untuk bersosial media sendiri Yeah. dan ya suarakan kau punya opini, tapi do your research well as well. Untuk saya sendiri ya I will do what's right with my own opinion. Dan juga perihal Raja Ampat ya saya dukung untuk kita stopkan yang nikel itu karena Iya. tidak mau ke depannya tuh kita melihat 5 tahun ke depannya kita tidak mau lihat kerusakan Iya. atau dampak apapun. Memang untuk saat ini baik-baik saja ya, masih baik-baik saja itu Raja Ampatnya ya. Iya. Tapi kita tidak tahu 10 tahun ke depan, Iya. 20 tahun ke depan apakah masih ada ikan di Raja Ampat, apakah masih Iya. seindah itu, apakah Exactly. flora dan faunanya masih Iya. seutuh itu di Raja Ampat atau enggak ya? Exactly. Nah, makanya teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun berada,
ayo kita suarakan tentang Save Raja Ampat. Sebagai generasi Papua, apalagi menjadi generasi emas Papua ya, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan alam atau khususnya yang di Raja Ampat sekarang ya? Karena dia kira-kira tindakan apa sih karena dia lakukan? Sebagai anak Papua, tapi sebagai generasi muda juga yang Oke. hidup di tengah era teknologi ini, yang pasti menyuarakan lewat hal-hal kayak begini, kayak buat video kayak sekarang. Iya benar. Video ini juga mau kita buat karena dampaknya mau berbicara tentang Papua, di notice apalagi about Raja Ampat juga. Walaupun kita kan tidak arahnya mau menyerang ke pihak apapun, hanya sekedar mau Sekedar speak up mengeluarkan opini. about this matter, because sebagai me myself as well, I have the urge, keinginan juga mau bersuara, tapi mau bikin apa juga Iya, dari iya. jauh sini, Benar-benar. dan tanpa melihat dari sisi sebagai ketua Papuan community or whatever it is, sebagai anak muda yang memang cinta akan Papua, pastinya tidak mau melihat apapun yang buruk terjadi di sana ya. Dan kemarin juga banyak sekali teman-teman saya juga, malah mereka berperan besar sekali, mereka turun tangan langsung, mereka ke Raja Ampat sana. Iya, Ada iya. juga yang mereka sharing-sharing di social media itu banyak sekali, and they play a really big role that I give credit to, because I want to tell Oh, really? to everyone all around the world that my friends itu mereka juga ikut menolak menyuarakan. tentang yang nikel ini, dan mereka juga semuanya opininya sama Oke. about this tambangan nikel. Like, we don't agree on that, we don't want to ruin the land, we want to save it, we want to make sure nothing happens, not only now but on the next 5 to 10 years. Iya. We want to make sure kita punya anak-anak generasi selanjutnya sampai seterusnya, whoever can still come ke Raja Ampat dan nikmati keindahannya. Karena kakak juga sendiri belum ke Raja Iya Ampat. benar. Makanya Exactly. sayang banget kalau Memang misalnya tidak. rusak di masa depan Raja ya. Ampat masih baik-baik saja sekarang. I know that, karena semua di sosial media kan baku berdebat nih. Makanya pintar-pintar beropini karena tapi ya itu, I don't really, from my point of view, it's not about what's happening now, but Okay. what will happen on the next 5 years. Iya. Kalau misalnya masih ada tempat lain untuk dilakukan, kenapa tidak? Kenapa harus mempunyai yang peluang besar untuk merusak kita? Iya, punya alam. Apalagi alamnya yang sudah ini ya, yang sudah memang bagus dari sananya ya. Yeah, and that's why, and kita tuh hidup dekat sekali dengan alam. Like, kita tuh hidup berdampingan dengan alam. Kita Okay. punya kebutuhan makan, hidup, dan lain-lain tuh dengan alam. We live among the nature as well, which is why kalau kita tidak mendukung untuk perusakan alam itu dengan adanya tambang nikel, tapi Okay. ya itu kita, for me myself, I don't want to judge what the locals think di sana juga, karena saya tidak mau bring up any perdebatan. Iya, benar. But this is just me speaking for myself and also from my friends back at home, Iya. dari Manokwari, dari Papua juga, yang bersuara tentang hal ini, dan kita juga beropini untuk adanya penghilangan pertambangan ini. But that's just us speaking as generasi emas Papua, Oke. something like that. But yeah, I do wanna say thank you juga untuk malah lebih ke teman-teman di sana yang turun tangan langsung, mereka bergerak untuk bersuara tentang hal ini. Iya. Karena mereka hebat sekali, they're so amazing, and I wish I was there to support them. But moreover, apapun yang mereka lakukan sana tuh sudah keren sekali, lebih dari apa yang Nat juga lakukan. But this is my way as well of speaking up about it. That's why kalau ada opportunity kayak Kakak Zul ini mau bicara tentang Papua, I will promote Papua, Oh, iya. and I will talk about Papua and small things like this. That's Making- why we made this video. Yeah, because I agree to it. Yeah. 'Cause I also want to speak about my hometown, about Papua in a positive, in a better way, and in an understanding way, and also to let other people know as well Iya. about Papua.
Itu seperti itu ya, pandangan tentang Kanada dan kira-kira gerakan atau tindakan apa yang dilakukan generasi muda sekarang ya. Yes. Temannya Kanada sudah bergerak di sana. Oh, mereka tuh hebat-hebat di sana. Untuk menyuarakan Mereka ya. tuh Wow. langsung di garda depan dong jalan langsung. Sangat luar biasa, apalagi orang-orang yang tinggal di Papua sana. Oh pasti iya, otomatis 100%. langsung. Ya. Ya, kita keluar dulu di topik ini kan aja. Ya. Saya sangat penasaran tentang yang saya pernah lihat di TikTok itu, harga-harga di Papua itu sangat mahal ya, atau memang cuman konten atau gimana kan dia sampai Indomie 50.000, nasi goreng 100.000, kopi 50.000. Kalau saya Is that sih, true or not? kalau untuk bicara tentang harga-harga di Papua, obviously lebih mahal, Lebih mahal. dibanding di daerah di bagian barat sana. Oke. Kita mau pergi naik turun lapangan ke atas gunung aja, kita naik Hilux. Wow. Ya, Wow. memang saya tidak sering pergi naik turun lapangan, obviously no. Aha. Tapi orang tua saya karena backgroundnya mereka dosen, mereka sudah sering sekali Oke. banyak penelitian dan lain-lain ke kampung-kampung itu ada yang masih pakai sistem barter juga. Mereka kasih mereka punya hasil panen. Jadi masih ada sistem barter ya? Masih ada. Wow. Karena masyarakat di pedalaman sana. Dan memang sana juga Contohnya apa kayak- tuh Kak Nadia? Misalnya saya mau laptop, saya kasih HP kayak gitu. Atau gimana? Oh, beda lagi dong. Oh, beda lagi ya. kalau ada banyak sih mereka sharing-sharing di TikTok juga sih. Oke. Karena tahunya juga dari sana. Itu kayak mereka panen, mereka punya hasil panen, ada kangkung satu ikat Oke, gitu. nah. Atau mereka punya hasil mancing kayak mereka bawa kayak ke ikan. kios atau ke yang terdekat, baru mereka katanya bisa barter kan. Kan ditanya atau mau apa, bisa ultramilk Oke. atau mau Indomie atau beras kayak Nanti gitu. ditukar sama iya kayak di- gitu. Ada masih di pedalaman masih ada yang kayak gitu. Tapi yang harga tadi yang saya lihat di TikTok Kalau yang yang harga-harga- Indomie 50.000 apa? per box kopi. ya maksudnya atau Nggak tahu, ada ini menunya nasi goreng. Saya pernah lihat di TikTok. oh nasi like goreng 100.000. ya kalau Indomie. if you go to makanan-makanan untuk makan di kayak tempat-tempat baru makan gitu kan, Nah. it is expensive. Oh really? Ya bahkan kayak apa ya, sampai sekarang es jeruk saja kalau di kakak punya di daerah tuh berapa harga? Mungkin jeruk 10.000 nih. 5.000, 10.000 kan? Kalau Tergantung dari ukurannya. I feel like 15.000 Kalau di juga Makassar. kalau sesama sih kayak kisaran like 10,000 Ah, oke. ribuan Ah. sampai 15 ribuan. Oke. Tapi kayak yang saya lihat di Jogja sana, anak-anak kos-kosan mereka pergi belanja makan sore, makan Oh. malam itu bahkan ada ayam nasi paket sambal itu ada harga 8.000. 8.000, iya. Memang kalau di ini di I'm Jogja like, ya, what? Jawa. Ya. Ya. Tapi iya kita punya harga kayak bahan makanan saja tuh mahal. Saya ingat waktu balik ke hometown saya di Manokwari itu, Oke. kita pergi ke salah satu mall, kita belanja di Hadi Supermarket namanya. Itu saja kita bawa uang 250.000 juga tidak cukup untuk Tidak beli. cukup ya? Ya, Untuk beli apa tuh? itu mau beli bahan makanan saja tidak sampai kayak beras dan lain-lain. Like Oke. it is expensive. Alright. Kayak at least keluar uang 500 sampai sejutaan kan. Berarti seharga ini ya, seharga Australia ya? Yes, exactly. Kita di Papua tuh hidup harus ada uang banyak juga karena harga mahal. Oke. Dan kalau misalnya kamu beli barang dari luar, Oke. itu Kayak uang beli di ongkir, Shopee ya? ya Di uang Shopee ongkir ya. bisa lebih mahal dibanding dia punya barang sendiri. Saya ingat pernah beli di Tokopedia kah, hanya karena tidak ada Gramedia di kota saya, tapi Oke. kalau di daerah yang lain Oh jadi di Papua belum ada Gramedia? sudah ada. I'll have to do my research on that. I think tapi di Papua itu tidak sedusun yang orang kira ya. Oke, ya. Tidak sedusun itu yang tanya-tanya kayak di Papua ada air kah? Di Papua ada Ada, mall sebenarnya sudah kah? dekat. Ada Indomaret kah? Ada lah. We're not that far away as well. Kita hidup tidak kayak terlalu dusun sekali juga. Iya. Like, it's Mungkin not- orang-orang imagine ya bahwasanya Papua itu dusun itu ya. bahkan teman-teman saya juga yang besar di Papua juga yang mereka balik ke mereka punya daerah di
luar Papua sana, mereka kan ditanya kan, oh kamu bener di Papua ya, kamu di sana tuh situasinya gimana, kamu ada mall nggak, kamu dapat Iya, makanan iya. ini, like so dramatic. We Iya. live okay, we live okay, like memang ada hal-hal yang obviously kita mau kembangkan, tapi kita tidak hidup kayak kita menderita juga. Kita juga tidak makan beras, kita ada ubi dan lain-lain. Like, kita kaya di situ, like it's fine. Yeah, that's right. People sometimes are so too much about it, and itu sudah kayak lihat media bilang kayak, oh pasti kamu di Papua nggak ada ini ya, nggak ada Indomaret ya, Iya, iya, iya. nggak ada apa, inilah ini itulah. Obviously not entirely everything we have access to, tapi bukan berarti kita juga tinggal di bawah jembatan saja. Obviously no. Nggak kayak orang bayangkan. Exactly no. That's for those who talk about Papua in that way. Like you're so wrong. Atau kita yang di daerah timur sekalipun, like no. Just because you guys think keterbelakangan kayak begitu, I'll tell everyone that I see, like Iya, iya. tidak seperti yang kau lihat kayak ini. Look at my phone. Iya. Malah kita tuh hidupnya masih dengan alam juga, masih Iya. kaya dengan pohon-pohonan, Pohon-pohonan. yeah, like that. You know, guys, for your information, Nadia is my first friend from Papua. Yeah. Oh, that's so sweet. That's why we try to confirm. Exactly. That's why I'm gonna tell him everything that I know. Yeah. So that's why, and also I will share you. through- Exactly. I'm gonna spread information exactly from what I think. Exactly. Kalau ada yang mau berbeda opini, like silahkan. Tapi this is my way of speaking positively Yeah. and sharing knowledge about my hometown in Papua. Okay. You know, I'm not talking in like ke arah politik dan lain-lain. Yeah. Like I can do that another occasion. I want to speak up about my point of view tentang my hometown sendiri. Yeah. Memperkenalkan ke orang baru in a good way. Yeah. How it is, my culture. Ya, karena memang kita buat video ini untuk apa namanya, membatalkan stigma orang-orang tentang Yeah, of how Papua they ya, see, yeah. like stereotype. Exactly. that Stop they the think, racism, guys. Yeah. That's right. No, I'm not gonna hold back. Like I have a voice and I can Yeah. speak about it. So I'm gonna speak as well. Yeah, that's And right. I'm gonna use my platform to speak about it. Ya, mungkin kita sudah banyak bahas tentang Papua ya. Tapi sebelum saya akhiri sesi ini, saya punya satu pertanyaan lagi kan Nadia ya. Ya ini nggak apa-apa ya, satu pertanyaan lagi. Yeah, okay. Karena kita sudah bicara selama berjam-jam di sini ya. Udah mungkin orang-orang di sekitar kita sudah bosan lihat kita. Tangan sudah dingin. Iya. Kira-kira kalau misalnya ada kesempatan nih Kak Nadia, ada orang luar, kalau misalnya ada kesempatan Kak Nadia ajakin orang luar untuk ke Papua, kira-kira Kak Nadia mau bawa kemana aja dan apa yang bakal Kak Nadia sampein buat jaga alam kita? Kalau misalnya bisa bawa orang luar ke Papua, either dari luar Papua sendiri, di region-region lain di Indonesia atau memang di luar negeri, I would say go to Biak. Biak. What is Biak? Biak, Mhm. salah satu tempat di Papua juga. Oke. And it is so beautiful. Banyak sekali hal-hal menarik yang bisa Anda temui ke goa terkenal, goa Jepang juga. Oke. There's lots of history there as well. You can learn lots of stuff if you go to Biak, and you can enjoy the nature. Memang berasa alamnya sih. You feel like you're in the island gal and everything. Oh yeah, really? Selain Raja Ampat, ya ke Biak juga bisa. But obviously ya, kalau terkenal sih memang ke Raja Ampat Raja Ampat ya. But go and explore other regions. I would say ke Biak. It's a good starting point to learn about the differences. Oke. Di Papua juga ada banyak. It's full of diversity as well. Terus tentang alam juga, memang jaga alam kalau dimulai dari untuk my own people as well. Kayak kita di sana, perihal pembuangan sampah saja masih susah ya, masih dibuang kemana-mana. Terus perihal buang ludah pinang juga tuh masih di jalan-jalan tuh bikin kotor. Oke. Jadi harus ditingkatkan lagi. Tapi untuk orang luar yang datang ke Papua or wherever di nature yang visit and see the floras and faunas, appreciate the land, hargai dia punya nature, dia punya alam di situ, sama jaga kebersihan.
jaga tanah itu, like he make sure everything is nice and clean pada saat kau datang dan jenguk, dan pada saat kau pergi juga. Jangan tinggalkan, you know, hal-hal negatif, buang sampah lah, or you know, or nikel, Iya. or whatever, you know. But yeah, look after the nature karena apa, kita mau jamin alam itu hidup sampai kita punya anak cucu juga ke depannya. Iya benar. So yeah, dan obviously ya kalau kau datang ke tempat baru, kau hargai, kau jaga kebersihan, respect the culture, Yeah. respect the nature, and then pulang bawa pengalaman itu. Jadi guys, tentunya kita harus jaga alam, save alam, dan sebenarnya dimanapun kita berada ya, kita harus jaga Yeah, alam ya, in karena general, kita yeah. hidup berdampingan dengan Alam alam juga ya. kita hargai. Benar. Sebenarnya tanpa manusia alam baik-baik aja ya. Yeah, exactly. Manusia tanpa alam, it's nothing. Nothing, right? So, exactly. yeah. Sebelum kita tutup, mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan untuk teman-teman di rumah. Yeah, well, I hope you guys have a little bit of more, you know, good perspective, get more knowledge about Papua. Silakan cari tahu banyak hal lagi about what's going on in Papua. Oke. Dukung untuk kita selamatkan alam juga dan lain-lain. Yeah. For my friends back in Papua, like, ayo kita tunjukkan to the whole world who we are as well. Yeah. Kita pasti bisa berhasil, dan semoga juga kita punya edukasi, kita punya aksesibilitas semakin terbuka ke depannya. Iya. And I hope pemerintah juga semakin notice itu, baik Pemda, government, whatever. Yeah. Please focus more on the young generations, apalagi kita anak-anak Papua, anak-anak daerah sendiri. Oke guys, thank you so much karena dia sudah luangkan waktunya Thank berada di you. channel YouTube saya, Sulair. Ya, bagi teman-teman yang ingin berkenalan sama Kanadia, bisa di Oh ya, DM di Instagramnya. Yes. Kita nanti cantumkan di sini ya. Yeah, thank you so much guys for watch our video, and that's really nice because you give us like attention to our video. So yeah, let's just say jangan lupa like, komen, dan subscribe biar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Bye bye. See ya, bye bye.